harus pegangan nih batang pohon. Karena emang miring banget, luar biasa ya. Perjuangan nyari ubi gadungnya ekstrim banget, Pak. Memiliki kontur berkarang dan berombak besar, Pantai Cihara memiliki potensi hasil alam yang melimpah. Salah satunya adalah lobster. Populasi lobster di pesisir selatan Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten ini masuk kategori terbaik di dunia. Udah sampai ya, Kang? Ya. Oke. Ini saya lagi di Pantai Cihara, mau mengikuti aktivitas nelayan setempat, mau ngajodang. Ngajodang itu mencari hasil laut dengan alatnya ini. Untuk menuju lokasi, kami harus berenang menerjang ombak terlebih dahulu. Menembus deburan ombak menggunakan ban dalam tidaklah semudah menggunakan papan surfing. Kekuatan kaki sangat diperlukan untuk bisa melewati ombak. Karakteristik ombak Pantai Cihara yang tidak terlepas dari kondisi geografisnya yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Oke, akhirnya ini kita sudah sampai di lokasi ngajodang. Di dekat-dekat batu ya, Kang. Tapi ini tertutup batu mandi, artinya airnya udah mulai naik. Jadi kita nyarinya di sekitar sini. Lumayan juga nih, harusnya masih kencang. Jadi bisa kita pasang sekarang ya, Kang? Selain harus menghadapi tantangan ombak yang besar, saya harus jeli melihat spot yang potensial untuk menaruh jodangnya. Kang, ini udah semua ya? Ya. Ambil yang kemarin kita taruh. Oh, Iya. yang kemarin taruh. Oke. Oke deh. Ternyata nggak bisa langsung dapet, jadi saya diajakin Kak Bedin ambil ngajodang yang udah dipasang kemarin. Ayo, Kak. Iya. Hasil ngajodang tidak bisa langsung diambil, harus menunggu 1 malam untuk bisa mendapatkan lobster. Cukup berat bagi saya untuk menarik jodang yang terisi lobster dari kedalaman 15 meter. Terasa sekali. Ini jodang yang udah dipasang kemarin. Semoga dapat banyak, Kang. Wih, dapat! Ada kepiting juga. Lobster dan kepiting. Dapat lagi, ini ukurannya lebih besar daripada yang tadi. Variatif ya, jadi satu jodang kita nggak tahu dapat berapa. Tadi ada 2, ketinggian lobster, ini dapat 1. Lumayan banget, Kang. Makan lagi. Jadi setelah ini kita akan berpikir untuk langsung bakar hasil tangkapan hari ini. Ikuti jejak saya, jejak patrol. Setelah bertualang dan berjibaku dengan ombak, saatnya saya merasakan olahan lobsternya. Ini nih lobsternya udah dipisahin dari jodangnya dan ada yang berbeda. Jadi ini adalah lobster jenis karang. Kalau yang ini jenis pasir. Dari warnanya udah beda banget, terus dari bentuk tubuhnya juga dia lebih ramping kalau yang pasir ini. Hidup di kedalaman 10 hingga 200 meter, lobster memakan biota air yang ukurannya lebih kecil dari badannya. Udah semua nih, Kak. Ini lobsternya udah ditusuk-tusuk, sekarang bisa langsung kita bakar, ya, Kak. Mengolah hidangan lezat seperti lobster ini tidak perlu menggunakan banyak bumbu masak. Lobsternya ini kita ngolahnya simple banget dengan cara survival. Cuma dibakar dan bumbunya juga sederhana banget tuh. Pak Bahim lagi siapin sambal kecap.
sudah matang. Dari warnanya sudah sangat cantik, merah dan berbalur dengan bumbu. Langsung aja kita makan. Menikmati lobster bakar ala masyarakat nelayan Cihara sungguh nikmat rasanya. Tekstur dagingnya yang kenyal dan berserat berpadu dengan rasa manis karena masih benar-benar segar. Mantap banget ini, karena udah dibelah juga lobsternya, jadi bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam. Terbayarkan sudah perjuangan kami hari ini mencari lobster terombang-ambing di tengah laut, dan memang hasil akhirnya sangat nikmat luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tebing Gedogan tidak hanya menjadi tempat untuk memacu adrenalin. Kemiringan tebingnya juga menyimpan sumber pangan alternatif berupa umbi-umbian. Akhirnya sampai juga di puncak Gedogan. Tapi di sini saya tidak hanya mau menikmati keindahan alamnya aja, tapi saya mau mencari salah satu jenis ubi namanya ubi gadung. Nih alatnya, saya udah bawa ganjel, sebentar lagi kita sampai. Hah, Pak lewat sini Pak? Iya, oke. Wow, ini baru permulaan. Kita sudah harus melewati trek yang curam menurun ke bawah. Aman ya Pak ini Pak? Aman, aman. Setiap pijakan kaki harus menapak dengan ekstra hati-hati, supaya tidak terjadi hal yang membahayakan. Perjuangan belum berakhir, ternyata untuk menuruni lereng ini kita harus berpegangan pada tali pengaman. Luar biasa. Ekstrim ini Kang. Ini kemiringannya ada kali 50 derajat vertikal dari atas sampai bawah. Aduh, keselip kakinya. Nah, ini dia ubi gadung. Susah juga nyarinya ya Pak. Lumayan. Harus turun-turun lereng, dan ini tuh nggak bisa asal cabut seperti singkong pada biasanya, karena nih bisa dilihat durinya tajam sekali, jadi emang harus pakai ganco. Unik juga ya Pak, ini tuh kayak ada akarnya Akar-akar. di dalam buahnya. Dapat satu. Ayo cari lagi Pak. Gadung merupakan tanaman perdu memanjat yang tingginya bisa mencapai 10 meter dan berduri di batangnya. Gadung bisa tumbuh hingga di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Jadi, merosot. Nih, saya harus pegangan nih batang pohon, karena emang miring banget, luar biasa ya. Perjuangan nyari ubi gadungnya ekstrim banget Pak. Emang dia ini hidupnya tuh emang di bebatuan karang seperti ini ya Pak. Di bebatuan, dataran tinggi dan juga gersang. Ini malah dapatnya lebih besar dari yang tadi. Kulit umbi gadung ditumbuhi bulu akar yang kaku dan berwarna coklat muda. Wih, Kak, gede banget. Tadi saya sama Bapak berjuang dapatnya segini dong. Ini kan agak dapat besar. Umbi gadung mengandung racun sianida, sehingga harus dilakukan beberapa proses pengolahan lebih lanjut untuk menghilangkannya. Nah ini nih salah satu trik untuk menghilangkan kadar racun di dalam ubi gadung ini menggunakan abu. Jadi ini harus kita ratakan, dilumuri ya Pak? Dilumuri. Terus dicampur-campur, diaduk. Oh, makin terasa keluar kadar airnya Pak. Ini getah racunnya ya? Getah racunnya.
Perendaman dalam abu sekam menjadi salah satu cara untuk menghilangkan kandungan sianida dalam gadung. Karbon dalam abu sekam dapat menarik keluar racun bawaan umbi gadung tersebut. Nah, ini gadungnya sudah dilumuri dengan abu, tapi tahapan masih berlanjut. Melalui proses penjemuran dan perendaman baru bisa dimakan ya, Pak. Nah, ini nih ubi gadung yang sudah siap diolah. Hari ini mau dimasak. Sebelum dikukus, ubi ini harus ditembuk dahulu. Umbi gadung yang sudah saya bersihkan akan saya jadikan pengganti nasi. Kandungan karbohidrat yang tinggi di dalam umbi gadung cukup untuk menjadi penambah energi saya. Oke, ini gadungnya sudah halus dan siap dikukus. Langsung aja ya, Teh? Tidak lengkap rasanya bila umbi gadung yang akan saya makan tanpa ada lauk pendampingnya. Mantap banget nih pasti. Ini dia hidangan hari ini. Gadung kukus dengan udang dan ikan sambal goreng. Ini dari aromanya. Mantap banget. Ayo Teh, makan yuk. Kalau gadungnya ini rasanya mirip singkong, tapi teksturnya sedikit lebih keras dan ada rasa asam-asamnya. Berpadu dengan sambal goreng ini, aduh mantap banget, bumbunya meresap sampai ke dalam. Hidangan hari ini emang nikmat banget, tapi harus berhati-hati juga, pemrosesannya harus tepat agar menjadi makanan yang nikmat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perairan selatan Jawa yang bersentuhan langsung dengan Samudra Hindia menyimpan banyak potensi bahari. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisirnya masih menerapkan berbagai cara teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Nah, kali ini saya dengan Kang Leo dan teman-teman sudah bersiap untuk menuju ke lokasi. Kita akan menangkap ikan dengan cara spear fishing. Lokasinya di Teluk Bantar Panjang, kawasan Cilacap. Teknik berburu ikan tertua di dunia ini sepenuhnya mengandalkan kemampuan kita dalam berenang, menyelam bebas, serta menahan nafas selama dalam air. Wah, ini arusnya kencang sekali. Karena gelombang sudah lumayan tinggi ya, Kak? Ya. Tapi kalau dilihat dari visibility airnya dari tempat pertama. Nah, kalau saya lihat lumayan banyak ikan-ikannya ya, Kang ya. Tidak hanya harus melawan ombak yang kuat, tekanan air saat menyelam benar-benar menjadi ujian bagi saya. Terus laku juga di pasaran, makanya target kita hari ini. Ikan jetok merupakan jenis ikan yang jarang ditemukan di pasaran. Untuk bisa mendapatkannya harus melalui perjuangan yang tidak mudah. Tampaknya Dewi Fortuna sedang berpihak kepada kami. Bidikan tombak spear gun kembali mengenai ikan target.
sudah dibersihkan dan dibelah seperti ini. Jadi emang harus dibelah karena untuk mempermudah proses pembakaran. Nih kalau bisa dilihat nih, kulitnya tebal sekali loh, makanya di luar negeri dijuluki leather jacket fish. Ini saya dibantuin Bu Rasi mau bikin bumbu dulu. Udah siap, Bu? Ikan bertanduk yang menyerupai rangkong ini akan dibakar dengan sambal rica-rica. Selanjutnya, tinggal letakkan ikan di atas bara pemanggangan. Nah ini posisi bakarnya memang kulitnya bagian bawah karena kita nggak akan makan juga karena kulitnya terlalu tebal. Jadi kita tunggu aja seperti ini sampai matang dengan merata. Tidak perlu menunggu lama, daging ikan telah matang merata. Jadi semakin tidak sabar untuk bisa langsung menyantapnya. Daging ikan rangkong ini tebal sekali. Iya. Terus nggak ada rasa amis-amisnya. Bumbunya pun meresap sampai ke dalam, padahal kita bakarnya bagian kulitnya saja. Apalagi ada perasa dari jeruk nipis. Seger banget. Enak ya, Bu? Ayo, Bu, makan lagi yang banyak. Ini masih banyak nih. Di balik tampilan unik dan kulit tebalnya, ikan rangkong ini memiliki daging yang tebal dan padat. Mengonsumsi ikan segar merupakan pilihan tepat setelah berjibaku dengan dinginnya air laut. Cilacap terkenal sekali akan hasil bahari yang melimpah dan hari ini saya mau mengikuti aktivitas warga setempat mau mencari udang krosok menggunakan alat susuran di Sungai Muara Duo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Habitat udang krosok ini berada di muara yang memiliki kandungan air payau dengan hamparan pohon bakau di sepanjang sisi. Nyurung biasanya dilakukan di perairan muara yang dangkal. Tujuannya supaya lebih mudah mendapat udang buruan serta mempermudah proses mengangkat jaringnya. Ini nih alat nyurungnya, panjang bambu. Ini sekitar 3 atau 4 meter, Mas? 4 meter kurang lebih dan jaringnya itu lebih panjang lagi karena fungsinya di bagian ujung sana untuk menampung hasil tangkapan kita. Wah, oke lah, ayo kita pasang, Mas. Pemasangan 2 bilah bambu di depan perahu ini berfungsi untuk mendapatkan cakupan yang lebih besar dalam menjaring udang. Pemasangannya harus memperhatikan ikatannya sesuai dan terpasang dengan kuat. Oke, jadi surungan ini sudah dipasang di depan perahu, berbentuk segitiga seperti ini. Dari sana itu lebar sekali, semakin ke atas semakin kecil. Dan nanti yang bagian jaring kecilnya akan dibawa sana untuk perangkap udang-udang yang kita dapat. Cara mendorong inilah yang membuat metode ini dinamakan nyurung. Karena kata nyurung sendiri merupakan bahasa Jawa dari kata dorong. Mas, dorong, Mas! Proses nyurung ini dilakukan lebih dari 1 orang karena harus mendorong perahu dari belakang, serta mengarahkan surungan atau jaring untuk tetap lurus ke depan. Jadi emang yang paling harus kuat tuh yang belakang ya, Mas. Sebenarnya kerjanya lebih keras Mas Manda tuh di belakang sana, karena dia dorong perahu, kita cuman ini nih ngarahin susurannya aja. Ngarahin surungannya. Setelah berjalan cukup jauh, sesekali kami harus memeriksa hasil tangkapan di jaring surungan. Coba kita lihat ya, hasilnya tadi udah surung lumayan lama. Kira-kira dapet nggak ya? Sampahnya banyak. Sampahnya banyak dan hasil. udang Udang, ini udang. Kerasanya? krosok. Wah. Lumayan ya, Mas. Aduh, aduh perihnya. Wah, ini bergerak-gerak, Mas.
Ini warnanya coklat kemerahan ya Mas. Yang menarik perhatian itu ekornya dan kakinya. Itu berwarna sedikit merah. Cara tangkap tradisional ini idealnya dilakukan saat air laut surut. Debit air yang kecil akan membatasi ruang gerak ikan. Momen itulah yang dimanfaatkan nelayan untuk bisa mendapat hasil semaksimal mungkin. Oh, jadi emang kegiatan surung ini nggak cuma dilakukan sekali, apalagi kalau air masih dangkal seperti ini, bisa berkali-kali surung dan hasilnya bisa lebih banyak lagi ya Mas. Udang krosok merupakan hasil laut penting karena dapat diolah menjadi terasi maupun ebi atau udang kering. Namun kali ini, saya tertarik untuk mengolah udang ini menjadi hidangan khas dari pesisir Cilacap. Dan kita akan membuat olahan yang unik, namanya pelas. Pelas itu semacam pepes ya Bu? Iya. Pastinya dengan cara yang tradisional dan unik. Untuk membuat pelas udang, bumbu rempah kali ini cukup dominan. Selain untuk memperkaya rasa, tentu saja untuk menutup aroma amis daging udang krosok yang hendak kami olah. Semua bumbu halus selanjutnya dicampurkan dengan kelapa parut dan daun kemangi. Nah ini nih yang unik, biasanya kita bikin pelas atau pepes itu kan pakai daun pisang. Sekarang kita pakai pelepah pisangnya. Jadi ini harus campur dulu bumbunya dengan udang, baru kita campur di sini berserta ornamen lainnya. Ayo Bu, boleh kita masukkan ya? Iya. Pelepah pisang ini berfungsi sebagai alat pengukus yang menahan uap panas tetap berada di dalam. Sehingga tanpa dibolak-balik, pelas udang krosok tetap bisa matang merata. Bu, udah matang nih Bu, kita cobain ya. Ibu makan. Harumnya enak banget. Ini bumbunya tuh meresap matang dengan sempurna. Apalagi ada rasa manis dari udangnya karena masih fresh. Kerasa banget ya Bu manisnya. Iya. Di samping rasa lezatnya, semua olahan seafood memiliki kandungan protein yang tinggi. Sehingga untuk mengonsumsinya tidak boleh berlebihan. Wah, nggak kerasa ya, dari tadi nyari udang, hari masih cerah, sampai sekarang sudah mulai gelap dan terbayarkan dengan rasa olahan kita yang sangat nikmat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Bu, makan lagi. Jejak. Hai! Tunggu, sapi. Ini unik banget loh, di sini namanya garam ekor. Seperti inilah salah satu aktivitas petani ternak sapi di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menjadi salah satu lumbung ternak sapi nasional, populasi sapi di kabupaten terluas di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mencapai 200.000 ekor. Jumlah tersebut tersebar di 24 kecamatan, salah satunya di Kecamatan Kupang Timur. Nah, jadi biasanya warga di Bona Tengah ini kalau pelihara sapi selalu dilepas liarin seperti ini karena sebelum musim tanam mereka cari makan sendiri. Cuman harus tetap digiring, kalau nggak bisa masuk ke sawah makan-makan tanamannya baru. Membimbing puluhan ekor sapi menuju kandang memang bukan hal yang mudah. Terkadang, binatang ternak ini begitu saja keluar barisan karena tergoda rumput hijau di sepanjang perjalanan. Sehingga butuh teriakan dan halauan agar mereka kembali ke rombongan. Tunggu, sapi. Karena kalau sudah tenang begini, kita juga harus ikut tenang. Kalau tidak, mereka tambah panik kayak tadi, apalagi saya orang baru. Sapi dikenal sebagai binatang yang dapat mengenali tuannya dan butuh adaptasi yang lama untuk menerima kehadiran orang baru. Tidak heran kehadiran saya dianggap sebagai makhluk asing yang harus dihindari. Hai!
Akhirnya setelah bersusah payah, hewan herbivora ini sekarang sudah berada di kandang masing-masing. Selain memberi makan tumbuh-tumbuhan, para peternak di sini biasa menambah makanan pendukung supaya ternak peliharaannya tetap sehat. Salah satunya adalah garam. Garam merupakan sumber mineral yang baik untuk pertumbuhan sapi. Selain dapat meningkatkan nafsu makan sehingga bobotnya cepat naik, mineral garam dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi stres pada sapi. Saya penasaran deh, kok bisa garam bentuknya seperti ini? Jadi setelah ini saya mau ke tambak garam untuk melihat langsung proses bagaimana terbentuknya garam bisa menjadi seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kabupaten Kupang, selain dikenal sebagai lumbung ternak sapi nasional, juga memiliki potensi produksi tambak garam yang cukup besar dengan kualitas terbaik. Nah, di desa Olio, Kupang Timur ini menjadi salah satu desa yang memiliki tambak garam yang besar karena luasnya bisa mencapai 150 hektar. Rata-rata, para petani di sini memproduksi garam dengan menggunakan cara tradisional. Salah satunya dengan cara membuat kanal untuk mengalirkan air laut ke area tambak. Kita bisa tahu kapan bisa diambil garam-garamnya itu setelah ditunggu kurang lebih 3 hari setelah air lautnya menguap, barulah terjadi gumpalan-gumpalan garam. Ini yang mau saya kumpulkan. Cara tradisional ini didukung oleh terik panas matahari sehingga bisa menghasilkan garam yang berkualitas. Ini karena alatnya berat, panjangnya kurang lebih 3 meter. Jadi harus ekstra hati-hati juga ngedorongnya. Karena kalau terlalu banyak beban di depan sana, bisa tercampur-campur sama lumpur. Nah, ini garam yang sudah terkumpul, bentuknya memang sudah seperti garam, cuman belum bisa dikonsumsi karena bisa dilihat ini masih kotor sekali, tercampur dengan lumpur, dan masih kasar-kasar juga. Jadi nanti ada proses selanjutnya lagi. Ini garam-garam yang sudah terkumpul akan saya bawa di lokasi proses atau pengolahan sehingga siap konsumsi. Sebelum diolah, tuang garam kasar dari tambak ke dalam penyaring. Siram garam menggunakan air sampai larut ke tong penampung. Satu karung ini akan dilarutkan semua untuk sekali proses masak. Nah, jadi air garam ini harus ditunggu kurang lebih 2 jam sampai benar-benar bersih. Mama sedang merebus air garamnya. Jadi di sini nih, air endapan tadi kemudian direbus dan sudah terlihat sekali gumpalan-gumpalan garamnya ya, Mama. Ini berapa lama direbusnya? Sekitar 2 jam. Apa bisa didiamin? Perebusan akan membuat air garam mengkristal menjadi butiran garam halus. Ya? Jadi proses masaknya di sini tuh gitu, nggak nunggu sampai kering semua, tapi terus ditambah sampai menjadi gumpalan-gumpalan garam lagi. Nah, proses masih berlanjut, jadi garam-garam tadi harus ditiriskan kurang lebih sekitar 1 jam. Dan ini yang di bawah, ini unik banget loh, di sini namanya garam ekor, dan ternyata ini terjadi karena tetesan dari endapan garam tadi. Dan ini nggak bisa terjadi begitu saja karena membutuhkan proses kurang lebih 2 bulan. Nantinya ini pun bisa digunakan sebagai pakan ternak. Kemudian air di timba ini bisa dimasak lagi, jadi garam lagi. Emang ya, terus semua bisa digunakan di sini. Garam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Menjaga kelestarian kawasan pesisir tentu saja akan turut membantu menjaga kualitasnya.